Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini semoga kita selalu tetap semangat walaupun di Jogja hampir setengah hari diguyur hujan. Sekarang masih gerimis ya teman-teman. Dan ini di depan saya tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan abang kita yang satu ini, Abang Aziz Herlambang. Gimana kabar Bang Aziz? Alhamdulillah sehat Mas Didi yang baik hati sekali. Alhamdulillah, inilah Bang Aziz yang tetap dawet walaupun cuaca mendung teman-teman. Oh libur ini. Kok libur? Libur. Nah namanya Mas Didi. Oh, alasan. Mas Didi jalan malam ini mau jalan-jalan survei tempat. Jadi saya suruh nemenin. Alasan nih teman-teman. Ini sih kamu ada-ada nih orangnya dia. Iya. Katanya buat liburan tahun baru. Amin, liburan tahun baru. Dan ini salah satu markas Garangan yang kedua ya teman-teman. Apa? Markasnya Garangan di sini. Bisa. Kalau ada yang tahu ini di sebelah mana bisa komen di bawah ya teman-teman. Bang Aziz gimana kabar hari ini Bang? Alhamdulillah. Kalau Bang Didi sehat, saya pun ikut sehat. Amin. Kok kata-katanya sama kayak yang diucapin ke Bang Rizky 081? Ya enggak lah. Kan kalau Bang Didi sehat, saya juga sehat. Berarti ke semua cewek juga Bang gombal ya? Didi bahagia, saya juga bahagia. Kalau Mas Didi nyari lagi, saya enggak. Iya, satu aja belum. Iya makanya. Oke teman-teman, infonya Mas Didi mau nikah lagi ya. Jangan bawa-bawa itu ke kamera lah. Bercanda Mas Didi. Bercanda. Ini suasananya dingin-dingin, hujan ini alam sih di post. Gimana Mas Didi? Nggak tak post. Hujan-hujan gini enaknya ngapain? Makan bakso. Oh, makan bakso. Tadi perasaan mie instan, sekarang ganti Iya. bakso. Mentang-mentang di depan kamera. Nggak ada mie instan, nggak ada bakso. Oh, siap. Gimana Mas Didi? Nah, Bang Aziz, ini sebenarnya kesempatan ini tuh udah saya inginkan dari kemarin-kemarin nih Mas. Terima Gimana kasih nih udah menyempatkan waktunya. Jadi saya di sini mau bertanya sama Bang Aziz tentang trip Bang Aziz bersama teman-teman Jogja ke Medan nih Mas. Nah sebenarnya pengen juga ngobrol sama Bang Agung, tapi Bang Agung kan lagi sibuk ya orangnya. Jadi yang losdol aja sama Bang Aziz nih, yang waktunya longgar terus. Waduh, saya kan pengacara. Iya, pengangguran kebanyakan Acara. Ya, 8 bulan nih pengangguran. Iya. Teman-teman kalau mau ada yang mengkaryakan Bang Aziz, ini cocoknya Ya. jadi apa? Iya. Betul Pak. Ini warung langganan saya nih. Ya. Jangan dikasih tahu sebelah mana Bang Aziz biar pada Iya. penasaran. Gimana? Nah, yang pertama kemarin kesannya ngetrip ke Medan bersama teman-teman di Jogja gimana Mas? Kesannya gimana ya dibilang ya? Seneng pasti. Senang pasti. Terus ya rasanya seneng lah. Senang ya? Ya, senang. Senang ketemu banyak teman baru, banyak saudara baru. Senang juga bisa ketemu keluarga walaupun hanya sebentar. Ketemu teman-teman lama juga di Medan, di daerah-daerah yang selama ini hanya say hello lewat media sosial, lewat WhatsApp. Kemarin bisa ketemu langsung, bisa bertatap muka, bisa ngobrol, bisa macam-macam lah. Seperti itu. Nah kemarin sempat ketemu sama keluarga itu di mana Mas? Di Rantau Prapat, di Rantau Rantau Prapat ya, pas berangkat ketemu sama ponakan sama abang ipar saya, terus pas pulangnya ketemu sama ibu saya. Di Rantau Prapat itu ya, orang. Di rumah kan ALS Rantau Prapat. Berarti Bang Aziz ini aslinya orang Rantau Ya, Prapat. Rantau Prapat. Gitu Bang. Oke, siap-siap. Terus Mas Aziz ini kan termasuk ALS mania yang sudah lama dan sejati ya Mas ya. Enggak lah. Udah dari ya ibaratnya sudah lama gitu ya. Ya kalau dibilang ALS mania sejati, kalau lama sebenarnya gini sih. Jadi saya emang dari dulu tuh suka bis. Itu waktu SD, waktu ada mata pelajaran menggambar ya, apa itu ya nama mata apa?
mata pelajarannya saya lupa, pokoknya seni ya, Senian. menggambar tuh pasti saya gambarnya gambar bis, dan yang digambar itu bis ALS. Oh. Itu livernya kupu-kupu sama livery bunga matahari. Itu waktu SD tuh, sampai guru saya itu bilang, kamu itu temannya lain-lain gambar pemandangan, gambar sawah, gambar macam-macam, kok kamu gambarnya gambar bis, mau jadi supir bis ya? Gitu. Emang seneng Ya? tahu, seneng aja ya, karena emang mungkin ya sejak kecil itu sering lihat bis lewat, kan rumahnya saya dekat Jalan lintas. ya, pernah apa, orang tua saya dulu pernah ngelola rumah makan bis lintas ya, di daerah Rantau itu juga. Tuh, jadi masih kecil, terus sering berpergian ke Jawa juga dari Sumatera naik bis. Waktu itu saya malah belum merasakan ya, dan masih saya ingat sekali itu waktu saya kecil banget itu mesin depan itu saya ingat itu. Mesin depan. Ya, jadi karena mungkin sering lihat bis seneng ya. Terus kedua gini, yang apa timbul seneng tuh gini, selain tadi sering lihat ya, kedua juga pernah dulu apa merasakan naik ALS mesin depan tuh, itu waktu saya masih kecil gitu, belum sekolah SD tuh. Terus kedua, jadi kan keluarga saya, saudara-saudara saya, termasuk kakak saya, pokoknya terus sekeliling tetangga-tetangga di kampung itu kan banyak juga yang Puja Kusuma itu loh, putra Jawa kelahiran Sumatera, tapi masih di Jawa itu masih punya saudara, masih punya keluarga. Kalau ke Jawa itu masih naik bisanya ALS. Dan kadang sering diajak nganter, jemput gitu, jadi apa ya? Memorinya ya? Sudah membekas. Iya, jadi pikiran bawah sadarnya itu udah merekam ALS. Begitu. Nah, sampai lambat laun akhirnya seneng sama SMP pun. SMP itu kan saya sekolahnya itu agak jauh ya, saya rumahnya di Sigambal, SMP-nya itu di Rantau Prapat. Kalau berangkat pulang kadang naik becak ya, itu juga gitu, setiap pagi tuh mesti ngelihat di rumah makan, mesti ngelirik ke arah bis rumah makan ALS itu, ngelirik bisnya. Itu saya ingat itu dulu bis Surabaya itu, pagi pasti sampai Rantau istirahat transit di Rantau Prapat. Nah, terus nanti bis itu baru mereka ke Bagan Batu kan. Sampai teman saya gini, teman sekolah saya, ngopo bahasa Jawanya ya. Iya. Kenapa kok setiap kali lewat sini mesti ngelihat ke arah ALS gitu. Ya emang seneng. Iya. Seneng saya, karena seneng. Terus pokoknya banyak lah yang karena sampai akhirnya saya pindah merantau ya, sekolah SMA di Purwokerto, di Pulau Jawa. Itu aura seneng bisnya itu masih Berlanjut, tapi kan dulu kan belum nggak bisa ngelihat bebas bis ALS secara bebas ya. Jadi dulu sering, misalkan saya kan punya keluarga itu, keluarga ibu saya kan rumahnya Banyumas Kecamatan Meranjen, sekarang sekolahnya Purwokerto, jadi agak lumayan jauh. Jadi kok Sabtu pulang, Minggu balik lagi itu pasti naik bis. Dan dulu tuh terminal Purwokerto masih terminal yang lama, jadi setiap kali sampai Purwokerto nggak langsung pulang ke kos, main dulu ke terminal, ngeliat bis lewat, bis yang arah Jakarta, arah Surabaya, seperti itu. Dan setiap kali liburan pasti ke Jogja, naik bisnya dulu Raharja, itu masih gambar livernya kuda itu, saya dulu punya membernya itu gitu. Nah, terus lama-lama sampailah saya ke Jogja kuliah, jumpa dengan salah satu komunitas bis, pecinta bis ya tuh. Terus itulah mulai tersalurkan hobi dan seneng bisnya. Bahkan itu saya cita-cita itu pengen sekali kalau suatu saat tuh pengen kenal sama kru-krunya ALS, pengen kenal sama bos-bosnya ALS. Alhamdulillah kemarin trip silaturahmi itu saya bisa berkunjung silaturahmi langsung ke mabesnya ALS di Medan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, hanya itu memang angan-angan. Dan bisa berjumpa lagi sama owner-ownernya ALS. Terus sekarang alhamdulillah dengan saya aktif di channel YouTube ya, terus bisa dekat sama kru-krunya. Nah, kalau saya bergabung di ALS Mania itu sebenarnya dulu ya, ini cerita ya, dulu itu waktu 2000 berapa ya, awal-awal Facebook, saya lupa 2008 atau 2009 ya, awal-awal Facebook itu kan dulu Friendster ya. Friendster. Ada juga dulu
YM apa Yahoo Messenger Ya, itu. ya Yahoo. Gitu-gitu ya, ada itu komunitas itu. Tapi dulu komunitasnya komunitas Bismania kan. Bismania. Nah, ada teman saya dari Sumatera, dari Padangnya Bang Benny tuh. Tapi dia domisili di Bandung kalau nggak salah. Itu juga dia senang bis. Sampai dulu kita buat seragam, masih ada tuh seragamnya saya di rumah itu. Seragam ALS. Seragam ALS ya. Iya, itu di Facebook saya itu ada tuh fotonya saya waktu pakai seragam ALS. Sampai segitunya karena seneng ya. Terus akhirnya kenal teman-teman dari Sumatera yang juga pecinta ALS juga. Akhirnya terus sampai sekarang lah banyak tuh teman-teman saya di Medan, di Padang, Pekanbaru yang awalnya dari dari komunitas itu, baik ya kan komunitas bis itu banyak ya, dari berbagai lintasan lah. Karena saya seneng, punya asal dia ngupload bis ALS, saya ajak bicara via settingan itu dan sebagainya, akhirnya terus bisa ketemu, ngobrol sampai deket lah seperti itu. Nah, berarti berawal dari ALS itu ya Mas ya, karena yang kesehariannya waktu kecil sering dilihat ALS, jadi ya, ke Jawa pun semakin beragam lagi bus-bus yang makin suka sama Bang Aziz ya. Itu tadi flashback masa kecil ya? Enggak, kan tadi itu flashback kenapa tadi yang ALS Mania itu kecil. Itu tadi cerita, jadi saya menceritakan dulu ya histori awalnya Bang Aziz jadi suka sama bis, khususnya ALS. Khususnya ALS yang pertama kali membekas dan pertama kali kesan pertama bus yang dijumpai Bang Aziz waktu kecil. Tetapi tadi rumah makan yang dikelola Bang Aziz itu bukan rumah makan atau perapat yang di ALS ya? Bukan ya? Dulu itu perwakilannya kalau nggak salah rumah makan PMH, yang dulu awal-awal ya. Awal-awal itu rumah makan kalau nggak salah bis Sanggarudang Murni ya, terus bis Kurnia Aceh itu ya? Iya, dulu melayani banyak tuh yang ke Padang, yang ke Jawa itu. Terus habis itu buka rumah makan PMH. Ya, tapi sekarang masih berjalan nggak Mas? Enggak. Sudah nggak? Iya, kebetulan kan dulu rumah makannya yang Kurnia itu dulu sebelahan sama rumah makan ALS yang kan rumah makan ALS pindah-pindah itu dia. Itu jadi sering melihat ALS lah, pokoknya senang. Siap. Nah itu tadi gimana awal mula ceritanya Bang Aziz suka dengan bis, dan akhirnya salah satu cita-citanya waktu kecil bisa jumpa dan kenal dengan kru ALS sekarang sudah mulai tercapai satu persatu ya teman-teman. Dan ini langsung aja Mas, itu tadi historinya kan ini sekarang berhubungan sama ngetrip kemarin bersama ALS. Trip silaturahmi ya? Ya, trip silaturahmi menuju Medan bersama YouTuber Jogja. Ada Bang Agung Rafa Mili, Bang Agung Jelajahan Deso, Udo Anjas, Bang Aziz, terus ada Pak Arahap, ada Pak Ketua juga. Ada yang kelihatan Mas? Sama Mbak Amila Nasution yang di... Ada satu lagi subscriber orang Medan, tapi saya lupa namanya. Ada subscriber juga ya. Mbak Amila itu di Penyambungan ya Mas ya? Penyambungan. Nah dari kemarin kan menyangka nggak Mas kalau sambutannya itu selama di jalan seperti itu Mas? Enggak, di luar dugaan juga kalau saya loh. Di luar ya dugaan. Memang bayangan saya paling ada nyamperin paling ya 1 orang, 2 orang, paling gitu-gitulah. Kemarin ya nyamper itu di luar dugaan juga. Dari mulai di Gombong, Jati Bening, terus Bekasi tuh rest area, terus di Merak, di Pesawaran Lampung, terus yang daerah mana itu Lahat atau Muara Enim itu juga biasanya nggak turun untuk tidur ya, tapi saya tahu itu. Terus di Lahat, terus di Lubinggo ada juga itu, ada yang nyamperin. Terus di nggak rame ya, ada 2 orang kalau salah itu. Terus di mana ya, Sorolangun kalau salah, terus di Tengah Bangku, di Muara Bungo, terus di Teluk Wantan, terus di Pekanbaru itu cuma nunggu berjam-jam tuh mereka itu. Berarti dari Jogja sampai Pekanbaru mungkin di Medan hampir ada yang nyamperin, dan sambutannya di luar dugaan ya Mas ya? Iya, hampir tiap daerah. Banyak tuh, hampir tiap orang ada, banyak hampir tiap daerah lah. Tiap daerah ada ya, sambutannya luar biasa sekali ya. Yang tidak terlupakan dari sambutan itu Mas, termasuk trip
Jogja Medan, Medan Jogja. Kira-kira di mana yang Mas Aziz tidak terlupakan sambutan seperti itu? Di Mabes kah? Terlupakan ya, sebenarnya semuanya itu berkesan semua ya. Semuanya berkesan. Nanti kalau dibilang ini dikira yang lain nggak. Oh. Tapi semuanya dibilang pokoknya berkesan. Memang yang paling berkesan kemarin gini, mereka sampai nunggu berjam-jam tuh loh, karena kita mundur ya, molor ya waktunya ya. Itu di Pekanbaru itu kan biasanya gini, biasanya itu soalnya ALS 378 itu sampai Pekanbaru jam 8 malam, telatnya jam 10 malam. Nah mereka nungguin dari jam 8 malam, ternyata datangnya sekitar jam 2 kalau nggak salah itu. Jam 2? Iya, jam 2 kalau nggak salah. Terus di mana lagi tuh? Di Medan kan perkiraan tuh masuk Medan jam-jam, kalau 378 itu katanya sih biasanya masuk Mabes itu jam 3 sore, jam 2, jam 3, telat-telatnya jam 4 sore. Nah kemarin masuknya karena ada kerusakan juga kan, jadi prediksi itu sampai sana jam 10 malam, ternyata molor sampai jam 2. Yang nyambut ramai banget, antusiasnya luar biasa. Berarti perkiraan kalau udah malam, larut malam itu ya yang nunggu sudah nggak ada, udah Iya, ini karena capek, makin rame. ternyata malah makin rame dan makin semangatnya teman-teman menyambut rekan-rekan ini tetap luar biasa ya Mas ya. Iya betul. Siap. Itu tadi mengenai sambutan yang tidak terlupakan sama Bang Aziz. Tapi pastinya saya lihat videonya ada satu lagi sambutan yang tidak terlupakan seharusnya. Gimana? Ada mbak-mbak yang pakai vario itu. Oh. Dikasih apa itu? Wah, saya nggak dikasih oleh-oleh itu. Siapa itu ya? Udah, ini saya trip ke Medan. Mantannya Mas Didi itu. Oh. Teman kerja Mas Didi. Itu nggak usah ditutup kayak gitu, kayak tersangka aja ditutup. Itu katanya mantannya Mas Didi juga itu. Waduh, enggak lah. Teman. Teman ya Mas ya? Iya. Ya semoga berlanjut lah ke yang lebih Lanjut kemana? ke serius lagi. Apa tuh berlanjut ke Medan atau berlanjut ke Jogja juga apa-apa. Nah ini Bang Aziz terakhir ngetrip ke Medan pakai ALS kapan? Nunggu Mas Didi. Terakhir sebelum bersama teman-teman Jogja ini? Kapan ya? 2017 kalau nggak salah, apa 2018? Oh termasuk belum lama juga ya? 2017, naik S ekonomi tuh. Dapin berapa? Lupa saya nomornya, ada di lupa nomornya. Jangan nggak usah dicek. Itu, pokoknya saya lupa nomornya. Ya udah. S ekonomi tuh. Nggak apa-apa lupa. Saya maklum soalnya sudah umur juga kan. Enggak, 2017. Saya lupa karena itu bukan trip Jogja itu. Kalau nggak salah trip Purwokerto ngisi trip Jogja itu. Oh, mobil Purwokerto ya. Yang kalau supirnya saya masih ingat Bang Bayong itu salah satunya. Bang Bayong. Supirnya 248 yang sekarang. Oke, Bang. 83 atau berapa saya lupa itu. Siap, nggak apa-apa. Lupa. Kalau sebelumnya naik 247. 27 dulu trip Jogja itu, tapi sekarang jadi trip Surabaya. Surabaya. Dulunya Pak Agus, orang Jogja itu, tapi sekarang pindah ke 347. Jadi berdua. Banyak. Berarti tetap masih ya sekitar 3 tahun yang lalu lah terakhir ngetrip. 2017 kalau nggak salah itu, naik yang ekonomi dulu. Iya. Kalau untuk Bang Aziz sendiri ada nggak kendalanya Mas waktu ngetrip ke Medan ini? Yang mana? Kendala maksudnya Bang Aziz kelelahan kah atau Bang Aziz? Yang kemarin apa yang kemarin? Yang terakhir ini kelelahan kah? Baru kemarin biasanya saya kalau naik bis itu senang ya, maksudnya senang itu nggak pernah merasa pusing, nggak pernah merasa mual gitu loh. Kemarin tuh pas saya berangkat itu pas sampai mana tuh ya, saya sempat nggak turun tuh karena ya turun tapi telat itu di Terminal Sorolangun kalau salah, karena saya agak pusing jadi saya minum obat semangat apa itu minyak itu loh, Minyak putih. bukan Self-Care itu. Fresh. Oh iya ya. Nah itu. Siap. Nah itu saya tidur. Nah itu terus yang kedua kan di Pekanbaru tuh dikasih kue kue talam ya. Ya, banyak ketan atasnya durian tuh loh. Oh. Enak banget itu. Cuman salahnya itu belum sarapan. Nggak tahu ya karena kecapean juga mungkin atau gimana nggak tahu. Habis makan itu agak pusing kepalanya tuh. Nah itu sampai rantuk berapa tuh pusing banget tuh, saya mandi. Biarkan karena kan belum mandi ya. Biasanya gitu saya kalau nggak mandi agak gerah. Terus habis mandi sempatkan makan. Udah sampai di bis itu saya kasih minyak lagi. Nah terus saya ada itu sahabat yang ikut, jadi kasih sama penumpang. Saya lupa nama obatnya itu bagus tuh. Saya kasih itu sebentar aja langsung sehat itu. Mungkin kecapean ya. Kecapean ya. Jadi gini Mas Didi, saya juga kemarin itu
agak flashback sedikit ya. Jadi saya tuh biasanya jarang sekali loh kalau trip ke Sumatera, apalagi naik ALS tuh yang namanya mual mabuk itu sangat jarang. Jarang. Mungkin karena sebelum itu saya capean tuh ya. Karena kan sebelumnya tuh saya ngeliput ALS sampai malam juga kan. Saya kan kemarin tuh sebelum ke Medan tuh kan trip wisata saya. Kan lumayan ramai tuh yang 3 hari berturut-turut tuh saya. Jadi mungkin ya kurang istirahat capean, sebelum berangkat ya. Gitu. Jadi nah pas pulangnya tuh malah saya sampai ini muntah. Mual sampai agak sakit, bukan sakit ya, tapi makan aja nggak enak itu. Waktu dilahat itu. Kalau pulangnya. Tipsnya Bang Ajis biar buat teman-teman yang mau tips ke Medan, salah satunya selain stamina apa Mas? Ya kalau saya stamina harus dipersiapkan. Kedua, dihindari makanan-makanan yang berkaldu. Seperti kayak pop mie. Ya, terus makan-makanan yang berminyak-minyak itu juga dikurangi, karena biasanya itu juga membuat kita mual ya, karena biasanya itu kalau nggak pusing dulu mual dulu biasanya gitu. Terus makanan-makanan yang kayak durian itu dikurangi. Kalau nggak biasa perjalanan loh, tapi yang udah biasa mau ngomong aja. Dan durian kalau sudah sampai nggak apa-apa ya Mas ya? Iya. Jangan pas di jalan ya. Nah, kalau bisa buah-buahan yang yang kalau menurut saya buat mengurangi rasa mual itu salak ya. Ya, buah salak, dan kedua jeruk itu. Nah, pokoknya dan kurangi minum-minum yang bersoda gitu kan. Saya memang dari dulu tuh menghindari minuman es juga tuh Mas. Es itu berarti anget-anget enak ya Mas? Harus anget-anget. Siang malam anget-anget gitu. Siap, itu tipsnya, siapa tahu besok bisa diterapkan waktu ngetrip ke Medan. Amin. Karena kemarin saya terapkan juga lumayan lah, membantu juga itu. Ya ini tadi perjalanan Bang Ajis menjadi bismania, suka bis, dan kesannya selama trip bersama teman-teman ALS, YouTuber ALS Jogja, dan beberapa ya begitu cerita yang ringan-ringan ya teman. Semoga ada yang bermanfaat buat kita semua, dan semoga saya juga bisa menyusul segera ke Medan. Haruslah. Jadi nggak mendengarkan cerita dari Bang Ajis aja dan teman-teman, biar nggak penasaran. Semoga saya bisa menyusul. Mau menemani nggak Mas? Mau sekali. Mau sekali. Ya. Tapi saya nggak mau ditemani sama Bang Ajis. Apa-apa. Harus maksa ini? Enggak. Saya santai aja. Santai aja. Kalau di Jawil saya ikut, kalau nggak Jawil saya nggak mau. Saya dimarahin istri kalau suka jawil-jawil. Kenapa gitu? Yalah, nggak jawil-jawil kan nggak boleh. Tadi malam udah jawil ya tadi malam. Udah sekian dulu teman-teman untuk video part pertama ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada hal yang bermanfaat bisa diambil dari kisah Bang Ajis ini yang menurut saya juga perlu kita contoh ya teman-teman, karena awalnya dari hal-hal yang suka mungkin dianggapnya hal sepele sama teman-temannya, kok suka sama bis, akhirnya dia juga bisa menyalurkan hobinya yang positif bersama teman-teman yang tepat, dan sekarang alhamdulillah bisa berkreasi dengan YouTube kreator, dengan YouTube channelnya namanya Bang Ajis Herlambang. Ajis Herlambang namanya. Nama channel YouTube-nya Ajis Herlambang. Tuh nama channel YouTube-nya, jangan lupa di subscribe dan ditonton juga videonya teman-teman. Untuk part pertamanya terima kasih ya Bang Ajis. Terima kasih Mas Didi, sukses juga buat channelnya Sena Transport. Amin. Dan sekian dulu teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.